Bergerak dalam iman, tindakan yang membuka pintu kemakmuran. Sahabat-sahabat kemakmuran, banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan ingin memberkati hidup mereka secara rohani, emosional, dan bahkan secara finansial. Mereka rajin berdoa, setia beribadah, bahkan menghafal janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Namun di sisi lain, hidup mereka tak kunjung mengalami terobosan keuangan. Mengapa bisa demikian ya? Karena iman tanpa tindakan adalah mati, M-A-T-I. Seperti tertulis dalam surat Yakobus bab 2 ayat 17. Dalam perjalanan menuju hidup yang penuh kelimpahan sesuai janji Tuhan, keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan mulut saja tidak cukup. Tentu harus ada langkah nyata, harus ada tindakan iman. Tuhan bukan hanya menyuruh kita percaya saja, tapi Dia memanggil kita untuk bertindak dalam kepercayaan itu. Karena justru dalam tindakanlah mujizat mulai terjadi. Tuhan memberi janji, tapi kita juga harus melangkah. Itu prinsip. Kita melihat pola ini berulang kali dalam Alkitab. Tuhan memberi janji, lalu manusia diminta untuk merespon dengan tindakan. Contoh paling jelas adalah ketika bangsa Israel hendak menyeberang sungai Yordan. Ini bisa dibaca di kitab Yosua bab 3 ayat 13. Tuhan berkata sebagai berikut. Apabila kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan seluruh bumi, berhenti di air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air tidak terbelah lebih dulu. Para imam harus melangkah ke air lebih dulu. Baru setelah mereka bertindak, maka kuasa Tuhan bekerja. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan seringkali menunggu kita untuk bergerak dalam iman, mengambil langkah nyata sesuai keyakinan kita. Barulah mujizat terjadi. Kemakmuran tidak datang karena kita duduk diam dan berharap dalam doa saja di kamar. Bukan. Kemakmuran adalah hasil kerjasama antara iman dan tindakan. Karena memang iman bekerja melalui perbuatan. Dalam surat Yakobus bab 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Terlalu sering orang berkata, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Tetapi mereka tidak melakukan apapun yang mencerminkan keyakinan itu. Mereka hanya duduk, diam, ngopi, main HP, scrolling YouTube, dan lain sebagainya. Mereka tidak memulai usaha sama sekali, tidak memperluas pengetahuan ataupun keterampilan, tidak belajar hal baru, tidak mengambil risiko. Jadi mereka hanya menunggu berkat tumplek-blek jatuh bruk petutuk dari Tuhan. Tidak begitu kawan. Tetapi iman sejati mendorong kita untuk bertindak. Jika Anda percaya Tuhan akan memberi pekerjaan, Anda harus menyiapkan diri Anda, memperbaiki CV, belajar wawancara kerja, bahkan mungkin menciptakan peluang sendiri. Jika Anda percaya akan diberi kelimpahan, maka Anda akan mulai belajar mengatur keuangan, mulai menjadi bijak dalam pengeluaran, dan mungkin mulai melakukan investasi-investasi kecil. Tuhan menyertai orang yang melangkah di dalam iman, dan langkah itu harus nyata. Dan faktanya, Yesus memang meminta tindakan Anda sebelum mujizat terjadi. Coba perhatikan bagaimana Yesus bekerja di dalam pelayanannya. Ia sering memberi perintah sebelum keajaiban terjadi. Ambil tilammu dan berjalanlah. Inilah perintah kepada seorang lumpuh yang ada di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 8. Kemudian ada lagi, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Hal ini dikatakannya kepada para pendeta kusta. Anda bisa membacanya di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 14. Atau juga kata-kata ini, isi tempayan dengan air. Hal ini dikatakan Yesus sebelum air diubah menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Tercatat di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 7. Ketiga perintah itu memiliki benang merah kesamaan. Apa itu kesamaannya? Yaitu adanya tindakan lebih dahulu, kemudian disusul hadirnya mujizat. Yesus tidak melakukan semuanya untuk mereka. Total, all in, semua tanggung jawab Yesus. Tidak. Tetapi ia mengundang mereka untuk ikut serta di dalam proses penciptaan itu dengan mengambil bagian dalam iman mereka dengan cara bertindak. Dan ini adalah prinsip yang kuat, yaitu tindakan menunjukkan keyakinan yang hidup. Tanpa tindakan, iman Anda adalah konsep yang kosong, mati, tidak menghasilkan mujizat apapun. Anda tidak akan mengalami kemakmuran bila Anda mendasarkan hanya iman saja.
Jadi bisa juga dikatakan bahwa tindakan adalah benih yang ditanam. Surat kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 7 dikatakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tindakan Anda hari ini adalah benih dari masa depan Anda. Jika Anda menabur ketaatan, disiplin, dan kerja keras yang dipimpin oleh iman, Anda sedang mempersiapkan tuaian dan kemakmuran serta kelimpahan. Jangan pernah meremehkan tindakan kecil, langkah awal, keputusan yang sederhana, proyek yang sederhana, niat baik. Karena Tuhan memberkati yang kecil ketika hal itu dilakukan dalam iman. Tindakan Anda, meski tampak biasa, tampak sederhana, sepele gitu ya, adalah bentuk pengakuan Anda bahwa Anda percaya Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan senang menyertai orang yang setia dalam tindakan. Jadi bertindaklah, jangan pernah menunggu sampai segalanya sempurna. Bertindaklah dari saat ini juga. Kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menakut, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Banyak orang tidak pernah bergerak karena menunggu waktu yang tepat, waktu yang sempurna. Padahal waktu yang tepat, waktu sempurna itu tidak pernah ada, tidak pernah datang. Yang ada adalah waktu untuk percaya dan melangkah. Dan waktu itu adalah saat ini. Tindakan yang tertunda karena ketakutan hanya akan menghasilkan kemandekan. Tetapi tindakan kecil dalam iman adalah jalan menuju perubahan besar. Jika Tuhan sudah menaruh sesuatu dalam hati Anda ya, ada kerinduan tertentu, visi, ide, atau panggilan, maka sekaranglah waktunya untuk mulai bertindak. Tidak perlu sempurna, karena kesempurnaan tidak pernah ada. Tidak perlu semuanya jelas, karena kejelasan sempurna tidak pernah ada. Yang penting mulai saja, mulailah. Dan dalam perjalanan, Tuhan akan menyempurnakan. Dan saudara-saudari senantiasa camkanlah kebenaran ini ya, bahwa Tuhan memberkati apa yang Anda kerjakan. Ulangan bab 28 ayat 8 berkata, Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di segala usahamu. Perhatikan ayat itu. Di situ ada kata-kata, Tuhan memberkati apa yang kamu kerjakan, kamu usahakan. Jika Anda tidak mengerjakan apa-apa, tidak melakukan usaha apa-apa, maka tidak ada wadah bagi berkat itu untuk mengalir. Doa Anda, imajinasi Anda, harapan Anda, semuanya butuh tempat, yaitu tindakan nyata. Seperti kapal butuh pelabuhan, demikian juga iman butuh perbuatan. Nah, berikut ini saya akan berikan langkah-langkah praktis supaya Anda bisa belajar bagaimana bertindak dalam iman. Yang pertama, tuliskanlah visi atau impian Anda. Berdasarkan janji firman Tuhan ya, tuliskanlah dengan jelas dan tempelkanlah sehingga mudah dibaca setiap saat. Yang kedua, doakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya doa yang isinya permintaan, juga doa yang membangun keberanian bertindak. Nomor tiga, tentukanlah satu tindakan kecil yang bisa dimulai pada hari ini. Nomor empat, lakukanlah dengan konsisten. Sekali langkah diambil, lanjutkanlah terus. Hari demi hari dan seterusnya. Nomor lima, percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Dan berkat akan mengikuti tindakan yang diambil dengan iman secara konsisten. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan akhir dari pengajaran kemakmuran ini, bahwa kemakmuran membutuhkan gerakan Anda atau tindakan Anda. Kemakmuran bukan hanya soal percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Soal sanggup sih Tuhan pasti sanggup ya. Kemakmuran juga menurut kita untuk bergerak, bertindak, beraksi, ya, taking action, dan bekerja bersama Tuhan. Tuhan adalah mitra kita, bukan pesuruh kita. Dia tidak pernah memanjakan kita dengan kemudahan tanpa proses apapun. Dia justru memanggil kita untuk mengambil bagian dalam proses penciptaan mukjizat itu. Hari ini mungkin Anda punya doa yang belum terjawab, impian yang belum tercapai, atau kebutuhan mendesak yang belum tunai. Maka tanyakan ini pada diri Anda. Apa tindakan iman yang bisa aku lakukan hari ini? Karena ketika Anda mulai bergerak, seluruh surga pun mulai bekerja bersama Anda. Demikian pengajaran kemakmuran hari ini, saudara-saudari terkasih. Salam kemakmuran, amin, dan shalom.